Pernahkah Anda berada di situasi di mana seseorang yang Anda anggap penting, entah pasangan, teman dekat, atau bahkan keluarga, tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan, tanpa alasan yang bisa dimengerti, dan reaksi spontan Anda? Bingung, overthinking, mungkin bahkan sampai memohon atau mempertanyakan diri sendiri. Tapi hari ini saya ingin menawarkan pendekatan yang jauh lebih kuat, sebuah pendekatan dari filsafat Stoik yang justru berlawanan dengan insting kita, bukan membalas, bukan mencari, tapi menarik diri secara sadar. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, menarik diri bukan menyerah, tapi mengambil jarak secara sadar. Kita hidup di era yang terlalu bising. Setiap notifikasi, setiap komentar, setiap story seolah meminta kita untuk bereaksi. Tapi dalam stoikisme, kekuatan justru muncul ketika kita tidak bereaksi secara impulsif. Ketika kita bisa mengambil jeda, mengatur ulang, dan menyadari tidak semua hal harus kita tanggapi. Menarik diri secara sadar bukan tentang ngambek, bukan pasif-agresif, tapi tentang mengutamakan ketenangan batin di atas kebutuhan untuk menang dalam debat atau membuat mereka merasa bersalah. Kedua, orang baru menyadari nilai Anda saat akses ke Anda tidak lagi gratis. Selama Anda selalu ada, selalu memaafkan, selalu mengulurkan tangan duluan, orang tidak akan belajar menghargai batas. Mereka mengira Anda akan terus hadir, tak peduli bagaimana mereka memperlakukan Anda. Tapi ketika Anda mengambil jarak, tidak untuk menyakiti tapi untuk melindungi diri, itulah saat mereka mulai merasa kehilangan. Dan kehilangan yang paling berat adalah ketika seseorang sadar bahwa akses ke versi terbaik Anda sudah ditutup. Ketiga, ketika Anda tidak lagi bisa dikendalikan, mereka mulai panik. Kita semua punya ego, dan bagi banyak orang, ego itu terikat pada satu hal. Apakah aku masih punya kendali atas dia? Mereka mungkin tidak mau balik karena cinta, tapi mereka panik saat tahu Anda sudah tidak bereaksi seperti dulu, sudah tidak bertanya-tanya, sudah tidak menunggu. Bagi mereka, itu bukan sekadar kehilangan Anda, tapi kehilangan kontrol. Keempat, diam yang bernilai lebih kuat dari ribuan kata. Kadang kita berpikir, kalau aku nggak jelaskan posisiku, dia nggak akan ngerti perasaanku. Tapi kenyataannya, penjelasan terbaik adalah perubahan sikap. Diam bukan berarti pasrah, tapi menunjukkan bahwa Anda sudah tidak bermain dalam permainan yang sama. Dan itu lebih menggetarkan dibandingkan semua teks panjang yang tidak pernah dibaca. Kelima, waktu akan mengungkap. Apa yang perlu diungkap, tugas Anda hanya menjaga kendali diri. Salah satu prinsip stoikisme adalah ini. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita dengan mengambil jarak. Dengan diam yang sadar, Anda sedang melatih kendali diri, bukan dendam. Karena Anda paham, balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, tapi ketenangan yang tidak bisa diganggu. Keenam, mereka tidak kehilangan Anda. Mereka kehilangan akses ke versi Anda yang peduli. Versi yang sabar, versi yang selalu memaafkan, versi yang selalu mencoba duluan. Dan ketika Anda sudah selesai jadi versi itu, bukan karena Anda berubah jadi dingin, tapi karena Anda akhirnya memprioritaskan diri sendiri. Itulah bentuk cinta paling dewasa, cinta yang tidak lagi memohon, tapi memilih pergi dengan martabat. Jangan buru-buru memblokir, jangan buang energi untuk mengejar. Dan yang paling penting, jangan lagi menjelaskan pada orang yang tidak berniat untuk mengerti. Cukup ambil jarak, fokus ke diri sendiri, bertumbuh dalam diam, bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi karena Anda akhirnya paham, kedamaian jauh lebih mahal daripada validasi dari orang yang salah. Ingat, orang tidak takut kehilangan Anda. Mereka takut kehilangan kendali atas Anda. Dan itulah mengapa diam Anda membuat mereka menyadari bahwa mereka benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa lagi mereka sentuh. Kalau ini menyentuh Anda, tulis di komentar. Saya memilih diam dan mengambil kembali kendali. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini pada orang-orang yang perlu mendengarnya. Karena mungkin hari ini adalah hari di mana Anda berhenti menjelaskan dan mulai hidup. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya.